Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Walunistorus, pengawas SMA Negeri 2 Kisaran. Hari ini akan melakukan supervisi klinis dengan guru matematika Pak Bayu. Ada masalah yang akan didiskusikan. Supervisi klinis ini melalui 3 tahapan. Tahapan pra-observasi, disitulah kami bicara tentang masalah yang dihadapinya, dan paradigma berpikir yang saya ambil paradigma berpikir coaching. Jadi kami lakukan coaching dengan Pak Bayu, nanti Pak Bayu menemukan jalan keluar masalahnya, baru kami masuk ke kelas, itu namanya observasi. Saya akan amati hal-hal yang sudah kami diskusikan dengan Pak Bayu. Sesudah observasi kita diskusi lagi, namanya pasca observasi, kita mendiskusikan yang kita lakukan di kelas apa sudah sesuai dengan diskusi pra-observasi dan tingkat keberhasilannya. Oke, kita tunggu Pak Bayu sebentar. Kebetulan di sini wakil kepala sekolah juga guru matematika senior Pak Sihaan. Jadi kita bisa minta pandangannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu silakan. Pak Bayu. Ya. Ada apa katanya mau diskusi ya? Oh iya nih Pak. Kebetulan ini kan Pak, saya masuk di kelas 10 nih Pak. Kelas 10 2. Saya ini sedang belajar materi tentang fungsi kuadrat Pak. Fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa kendala Pak yang saya alami di kelas. Yang pertama itu Pak, minat siswa itu terhadap materi ini saya lihat kurang begitu antusias Pak minatnya. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar fungsi kuadrat ini Pak, itu banyak siswa, memang ada beberapa yang bagus yang ingat, kan ini kan materi sudah diajarkan di sini Pak, yaitu tentang persamaan kuadrat sebelumnya. Jadi ada banyak siswa juga yang masih lupa gitu, ataupun kurang paham cara memfaktorkan, kemudian cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat ke dalam kuadrat kartesius. Bahkan mereka kadang tidak memahami apa itu sumbu X dan sumbu Y. Iya. Itulah masalah yang saya hadapi Pak di kelas. Pertama minat. Iya. Berarti kan ada persepsi Pak Bayu, seharusnya mereka seperti ini, kan Iya. itu. Ternyata yang Pak Bayu jumpai seperti ini. Iya. Nah, kan sebenarnya kan kekecewaan itu muncul seperti itu kan. Iya. Yang Pak Bayu bayangkan nanti kalau aku ngajar nih kayak ginilah orangnya. Iya. Ternyata yang Bapak temukan seperti ini. Jadi yang Bapak bayangkan itu kira-kira seperti apakah seharusnya biar mereka dianggap berminat? Dalam harapan saya Pak, ketika saya mengajar materi ini, harapan saya pertama ketika saya mengajar materi ini mereka antusias mendengar, kemudian mencoba permasalahan yang saya berikan. Jadi ketika saya belajar di kelas, di awal mungkin memang mereka antusias Pak, di awal 5 menit pembukaan antusias. Ketika kita masuk ke masalah, entah karena mereka bingung, nggak paham konsep, jadi mereka seperti asal lewat aja gitu Pak, nggak ada antusias untuk bertanya. Jadi seperti itu Pak, harapan yang saya alami di kelas. Di sini kan bisa kita lihat mereka ini nggak paham konsep. Iya Pak. Kan penyebabnya nggak paham Iya. konsep. Karena nggak paham konsep ini maka mereka tidak serius. Ya? Iya, jadi nggak tahu mungkin mereka udah Iya, bukan pasrah gitu Pak. Bukan, berarti dasarnya bukan motivasi rendah. Bukan motivasi rendah, tetapi sesudah dilihatnya dia nggak paham konsep, jadi dia nggak nyambung gitu. Iya, nggak bisa mungkin karena nggak bisa mengikuti Pak. Iya. Jadi kan penyelesaiannya kan menurut Pak Bayu kan bagaimana memudahkan pemahaman konsep. Bukan kan gini. Kalau dia tidak termotivasi karena gurunya loyo, kan beda. Maka nanti jalan keluarnya apa? Kalau dia tidak termotivasi karena dia blank tapi semangat kuat tapi blank, berarti jalan keluarnya apa? Jadi menurut Pak Bayu apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau saya lihat memang di kelas mereka semangatnya tinggi Pak, tapi mungkin nggak nyampe pesan yang saya sampaikan kepada mereka. Mereka itu inginnya seperti dibimbel Pak. Jadi dibimbel itu Pak secara cepat yang diinginkan. Kalau saya mengajarkan secara pelan-pelan teori, misalkan grafik fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx, a-nya positif, kan tampak perubahannya. Agak kesannya mereka Pak lama kali gitu Pak. Jadi itu yang
Jadi mungkin nanti saya coba pakai beberapa aplikasi Pak, seperti GeoGebra kan. GeoGebra. Iya, GeoGebra saya gambarkan. Kalau hanya diganti tinggal berubah-ubah sini Pak grafiknya. Iya, iya. Iya. Karena berarti gini, Pak Bayu kan orang bimbingan juga kan. Iya. SPD kan. Malah dia apa sih? Dulu atau sekarang? Sekarang Sedang. Ya. Jadi akan itulah jalan keluar Pak Bayu pikir itu. Dia sebenarnya anak ini tidak bersemangat tadi bukan karena motivasi rendah, tapi dia pingin instan, ya kan? Iya. Pingin instan. Dia mungkin ingin dia ini apa? Mungkin saya pikir dia mau cuma mengerjakan soal gitu. Iya, Iya. seperti ada rumus cepat yang dengan mereka. Sementara kan kita di sekolah harus paham konsep dulu Pak, dari awal menemukan gitu Pak. Kalau di Gimbal ini kan masalahnya ini soal seperti ini, karakternya rumusnya ini gitu Pak. Mereka karena di sebagian kelas itu banyak juga yang ingin belajar. Nah, sekarang ini Pak Bayu, sekarang ada dua karakteristik anak di kelas itu Iya. yang harus dipenuhi kan, anak yang terbiasa bimbel, Iya. anak yang tidak bimbel, Iya. kan dua-duanya. Jadi gimana nanti Pak Bayu mensiasati cara pembelajaran? Mungkin nanti saya buat kelompok lah, saya bagi kelompok yang heterogen. Oh, iya. Mungkin nanti saya bagikan yang suka atau sudah ikut bimbel, saya letakkan di kelompok yang di dalamnya tidak ada yang ikut bimbel. Jadi nanti harapan saya mereka bisa tutor sebaya. Tutor sebaya. Iya. Yang bimbel ini kan lebih materi sudah dipelajari orang itu, bisa membagikan ke teman-teman yang belum. Diferensiasi proses. Iya Pak. Iya, oke, mantap. Diferensiasi proses. Oke. Pak Bayu kita bisa masuk kelas. Bisa Pak. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang fungsi kuadrat ya. Sebelumnya siapa yang kemarin di bimbingan belajar? Yang pernah belajar bimbingan belajar? Kan pada waktu persamaan kuadrat materi semalam ada yang membilangkan sudah belajar di bimbel. Siapa itu jangan dulu yang 5 orang ini kita buat kelompok dulu sebelum Bapak jelaskan materi. Buat dulu berarti 6 kali 6 kelompok. Tapi yang 5 ini harus ada di dalamnya. Nggak boleh satu kelompok. Pak maksudnya? Coba. Biar kita fokus, coba dulu jawab pertanyaan Bapak dengan cepat ya. Bapak mau melatih konsentrasi kalian. Tapi yang cepat. Oke. Aspek ini warnanya apa? Putih. Dinding? Putih. Baju Bapak? Putih. Sapi minum apa? Susu. Ada yang jawab susu. Sapi minum apa? Susu ya, berarti yang konsentrasi. Kita coba lagi ya. Rambut Bapak warna apa? Apa itu warnanya apa? Hitam. Sepatu warnanya? Hitam. Kali lawar tidurnya? Kali lawar yang pasti tidurnya bukan malam ya, yang malam keluar. Iya, jadi itu salah satu cara mengaktifkan konsentrasi kita. Sudah bisa dapat semua? Oke, kita lanjut ke materi. Apa itu kuadrat? Kita ingat dulu materi sebelumnya. Bentuk kuadrat itu yang bagaimana? Ya, coba tinggal kurang. Ya, coba. Iya. A kuadrat. Ya, terus. Contohnya apa? Contohnya 5 kuadrat. 5. Ada lagi yang memberikan contoh apa kira-kira bentuk kuadrat? Kalau 2x pangkat 3
bentuk kuadrat apa enggak? Kuadrat. 2x pangkat 3 bentuk kuadrat apa enggak? Enggak, kenapa enggak? Iya, betul ya, karena dia pangkatnya 3. Jadi kalau kita berbicara fungsi kuadrat, eksponennya harus pangkat 2. Jadi bisa kita buat bentuk umumnya. Sekarang kita bisa menggambarkan bentuk fungsi kuadrat ini ke dalam koordinat kartesius, ya, ke dalam koordinat kartesius. Bagaimana kita menggambarkan ini ke dalam mari? Ada dua caranya. Pertama, kita gunakan manual seperti ini. Yang kedua, kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra. Ya, GeoGebra. Jadi nanti dari sini, Bapak ingin kalian bisa menemukan sifat. Bagaimana gambarnya? Jika ini kan A-nya bisa 2 nilainya ya. Yang pertama ini positif ya kan. Yang kedua bisa apa? Negatif kan, kemungkinan bisa aja ya. Bagaimana bentuknya dia? Grafiknya seperti apa? Sudah buka? GeoGebra. Sudah tahu kan caranya? Praktiknya. Ya, ketika Y sama dengan berarti X kuadrat. Nah, ada grafiknya. Kan kemungkinannya ada 2 modelnya. Begini kan? Yang mana? Ini Bapak katakan yang poin A, ini yang poin B. Yang A ya. Kalau yang A itu namanya terbuka ke mana kira-kira? Ke atas. Ada berapa? Ya, siapa yang bisa mensketsakan gambarnya ke depan? Nanti baru kita cari kesimpulannya yang mana itu titik puncak, yang mana sumbu simetri. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Boleh Pak Apinya untuk membantu. Jadi ini kita gunakan aplikasinya untuk membantu pelajaran kita hari ini. Di sini aja. Terus ini boleh buat yang terbesar. Skalanya baru besar. Nah, maksudnya rata ya. Ada yang belum dapat? Coba. Ini udah, ini dia. Udah Pak. Ada tuh, coba. X kuadrat kurang 5x. Bukan tambah. Nanti dari sini bisa kita temukan langsung di kanan grafiknya atau di kiri, di atas sumbunya atau di bawah. Ini dah dapat bisa nih. Yang belum siapa? Kamu siapa? Ya. Jadi saling bantu. Saya coba apa yang di awal tadi pra-observasi. Saya tadi mencoba membagi kelompok yang heterogen Pak. Kemudian memang untuk mempermudah saya menggunakan tadi bantuan aplikasi GeoGebra untuk menggambar fungsi kuadrat. Kemudian biar siswa lebih cepat menemukan sifatnya. Misalkan A-nya positif, berarti grafiknya menghadap ke atas atau ke bawah gitu Pak. Kemudian kalau nilai B-nya negatif, dia grafiknya simetrinya di kanan Kak atau di kiri. Jadi itu sangat membantu aplikasi tersebut Pak. Sudah bisa. Bisa. Tadi kan observasi kita bicara 2 hal sebenarnya, minat dan kemampuan mengerjakan soal. Iya. Tadi kan sudah kita lihat ya, ternyata anak-anak itu berminat semua, kan semua terlibat ya kan? Iya. Terlibat. Kemudian dan mengerjakan soal pun bisa ya. Tadi ada terhambat karena aplikasi ya, menggunakan aplikasi bukan itu. Kemudian kalau Bayu lah yang masih dirasa mau ditingkatkan apa lagi kan? Kira-kira. Kalau saya ingin meningkatkan Pak
siswa itu lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Oh. Ya, kemudian dia kalau presentasi ke depan Pak, tampil percaya diri. Kalau ini kan kita kayak tadi kan agak lama, mungkin mereka Iya, malu atau apa. karena ada orang luar yang datang 3 orang, muridnya berpikir siapa pula ini. Saya bisa memaklumi itu karena mereka juga melihat-lihat ke saya gitu kan. Tapi tadi sudah ini ya, sudah dilaksanakan apa yang direncanakan tadi. Nampak yang masalah pertama tadi sudah apalah bisa diselesaikan, yang niatnya sudah bagus, kemudian sudah berani mengerjakan dan bisa mengerjakan itu. Hah? Apa nih? Tadi kan saya coba untuk meningkatkan minat mereka belajar, saya coba tadi di awal es drinking Pak. Iya, stripping ya, sedikit. Saya coba tadi kan Susu sapi minum iya, apa aja. jadi nggak mesti joget-joget saya buat. Jadi kan tebak-tebakan tadi kan yang saya buat, mereka fokusnya bisa kembali. Oh ya, berarti berhubungan dengan minat ya. Iya. Di awal pembelajaran dibuat ice breaking. Iya. Tadi saya lihat ada dua yang ini ya. Sapi Iya, minumnya sapi. apa, Iya, kemudian apa. kelawar tidurnya apa. Saya Iya. saya ingat lah, karena masa saya mantau saya nggak ingat. Oke, terima kasih lah Bayu. Oke.